Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Arif. Gue di sini bakal ngejelasin cara gimana cara rincinya buat kayak daftar jadi yang mau daftar jadi ini Grab driver. Nah, cara yang pertama ini yang harus banget lu pastiin. Pertama banget nih, OJK lu itu bagus. Kenapa? Karena mulai saat ini Shopee tidak lagi bekerja sama dengan OVO, melainkan dengan Superbank. Superbank ini mungkin nanti kita dari Superbank ini kan OJK, dari situ juga nanti data kita bakal terlihat nih bagus atau enggak di OJK. Jadi usahakan data OJK kalian tuh bagus. Oke, daftar nih. Untuk daftar kalian langsung download aja aplikasi driver. Dan usahakan loginnya menggunakan Gmail ya, biar simple. Setelah kalian daftar, setelah kalian udah download aplikasinya yang seperti ini, kalian langsung aja daftar dan diusahakan semua data-datanya itu, ini yang paling utama tuh email nggak boleh sampai lupa, Gmail sampai nggak boleh lupa kata sandinya apa. Yang kedua nomor HP kalian harus yang belum terdaftar dengan Superbank ataupun dengan Grab driver. Kenapa? Karena nanti gue jelasin di akhir aja ya. Intinya itu jaga kalian harus bagus, dan sama nomor HP-nya itu harus sama dengan nomor HP Superbank, Grab driver sama Gmail, karena itu kunci utamanya. Oke, kalian langsung aja daftar, buka aplikasi drivernya, klik daftar, klik login menggunakan Gmail. Setelah itu kalian ngisi data semuanya itu, dan diusahakan nama semuanya itu tidak boleh ada yang salah satupun. Kenapa? Karena nanti kalian verifikasinya akan lama saat sudah di kantor Grabnya. Kalian isi data semuanya, yang pertama KTP, yang kedua SIM C wajib aktif ya, yang ketiga SKCK, yang keempat STNK. STNK ini minimal itu keluaran motor tahun 2020. Kalau kalian gak punya, kalian bisa pinjam punya saudara kalian atau atau punya punya kerabat lu pada deh, siapa deh, terserah lu, yang penting itu 2020. Nah, sekarang ngajuin daftar, nanti pasti kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Sebentar ya, mana sih? Nah, nanti pasti kalian ini, kalau kalian daftar di di HP, pasti akan sampai sini doang pelatihan, karena aplikasi sedang tinjau terus kalian pelatihan. Nah, untuk dua langkah ini, verifikasi tatap muka sama akun diaktifan, itu akan diproses di kantor ya. Untuk pelatihannya kalian isi aja, semua pelatihannya kalian isi aja, tapi harus benar semua ya. Jawabannya pun ada, kunci jawabannya ada di YouTube. Nah, pada saat pelatihan nanti kalian akan, ini nggak tahu ya gue waktunya kapan, karena Grab itu saat ini emang lagi buka lowongan ini ya buat Grab bike atau motor. Kalau aplikasi sebelah Gojek itu belum buka, udah hampir setahun belum buka lowongan buat Go Ride ya. Kalau Grab mereka lebih mengutamakan untuk Grab elektrik. Nah, jadi sistem Grab elektrik itu kita sistem sewa motor dari Grabnya, dari sananya nanti kita dikasih motor dari sana. Nah, nanti kalian tuh intinya bayar ya di sana, ntar bayar buat sewa motornya segala macam tuh, bayar per harinya berapa, 170 kalau nggak salah deh per harinya, kalian wajib bayar untuk harga sewa motornya itu. Nah, kalau Grab reguler
ya kita bisa pakai motor kita sendiri tapi dengan syarat motor kita harus tahun 2020. Oke. Dan undangan WA-nya pun pasti yang yang sering keluar itu pasti Grab elektrik yang harus sewa itu tadi kan. Nah, jadi ini gue pas gue daftar tuh Desember deh kalau nggak salah, Desember 2025. Januari gue dapet undangan Grab elektrik. Terus gue bulan Februari juga masih Grab elektrik. Nah, Maret baru gue dapet undangan Grab reguler ya. Surat undangannya seperti ini dari Grab elektrik. Surat undangan seperti ini gue suruh ke kantor, nanti alamatnya juga di sini ada. Jadi nanti kalian disuruh ke kantor Grab Delta Marina ya, di Jalan Raya Bogor KM 28. Nanti kalian tahu sendiri alamatnya setelah kalian dapat undangan dari Grabnya itu. Nah, sekarang sebelum lanjut gua susah buat gua ngomongnya. Sebelum gua cerita gua ke Grab, kantor Grab gimana, nanti gua juga akan menceritakan. Ntar dulu ya. Ini ya di Maps namanya, kantor Grab Delta Marina. Ulasannya itu kan banyak banget bintang 1 ya. Tuh. Nanti yang bintang-bintang 1 bakal gua jelasin kenapa sih jadi bintang 1, karena ini wajib buat gua lurusin ya kenapa mereka ngasih bintang 1. Oke. Gue kan dapat undangan itu tanggal 13 Maret nih. Gue baru datang itu kemarin tanggal 21 April 2025. Karena batas undangannya itu hanya bisa untuk dipakai 3 bulan saja ya. Setelah 3 bulan tuh undangan kita bakal hangus. Oke. Jadi yang sebelum kalian ke kantor Grab, pastiin kalian membawa SKCK aktif, KTP, SIM kalian, apalagi sama si ini, siapa namanya, si STNK tahun 2020 itu, sama fotokopi buku tabungan, atau kalian bawa aja buku tabungan kalian. Biasanya sih BCA, biasanya sih juga OVO, karena mereka tidak akan bekerja sama lagi dengan OVO, maka dia akan berpindah dengan si si Superbank. Nah, gua ke kantor ini, yang pertama kita parkir dulu. Yang kedua, kalau kalian bingung nih atau kalian mau ikut orang aja, dari parkir itu ke kantor Grabnya, ke gudang Grabnya itu cuma 1 kali belok aja ya. Dari parkiran cuma lurus, nanti belok kanan sudah sampai. Nah, di sana nanti akan ada security nih yang bakal nertibin kita dari sana. Kita suruh baris. Setelah baris rapi, baru barisan dari barisan paling depan itu kita nunjukin surat undangan yang tadi gue tunjukin ya, yang kayak gini. Nanti ke security tunjukin, kalau nggak ada kalian nggak bisa masuk. Nah, setelah kita masuk, nanti kita absen mengisi mengisi nama kalian sama nomor HP yang sudah terdaftar di Grab atau yang akan didasarkan pada si aplikasi Superbank. Nah, untuk aplikasi Superbank kalian jangan download duluan ya, nanti kalian downloadnya di sana. Nah, untuk sinyal nih di sana itu agak susah, gua saranin kalian menggunakan Telkomsel ya. Kenapa? Karena Telkomsel sangat gampang sinyalnya, stabil menurut gua ya. Nah, setelah absen nanti kalian disuruh ke kelas mana. Biasanya itu kalau udah kelas ini buat mutasi dari Grab elektrik ke Grab reguler. Yang ini buat yang datang kemarin udah datang tapi belum kelar,
yang kelas baru nanti juga disamain sama yang orang-orang yang baru semua. Setelah itu nanti kita dipandu gimana caranya, kita dipandu untuk apa namanya syarat-syaratnya di grade-nya seperti apa. Di sana nanti ada pemandunya yang akan menyuruh kita buat download aplikasi My Superbank ya. Jadi kalian usahakan OJK-nya bagus dan bisa nanti daftar aplikasi Superbank-nya di kantor Grab. Kenapa? Karena nanti akan ada kode referral dari sananya ya. Oke, setelah itu training itu gue mulai dari jam 8 sampai jam 9. Setelah itu kita nunggu petugas selanjutnya yang akan memverifikasi data kita. Itu jam 10-an lah, jam 10-an. Nanti kita disuruh nanti kita disuruh maju ke depan di masing-masing kelasnya. Nanti maju ke depan itu sekitar gue berapa orang kemarin ya, pokoknya sekitar 7 atau 10 orang nanti suruh ke depan. Nanti kalian sebutin nomor HP kalian. Setelah itu nanti si abang yang akan daftarin, yang akan ngaktifin akun kita, dia verifikasi ulang dan nanti akan akan diverifikasi nih akun kita layak atau enggak untuk daftar ke Grab. Setelah itu abangnya dicek semua. Setelah jika akun kalian sudah sudah bisa, itu mungkin hanya melakukan verifikasi tatap muka saja atau kalian foto bareng menggunakan aplikasi ini, menggunakan baju Grab, jaket Grabnya. Nah, untuk kalian yang data-datanya kurang jelas, buram karena kamera HP kalian atau entah efek cahaya, entah efek apa, nanti akan disuruh upload ulang ya. Tapi jangan khawatir, nanti juga pasti bakal dipandu. Banyak nanya aja karena banyak yang bingung juga kan. Nah, setelah itu gue waktu itu mengalami pengajuan ditolak karena foto SKCK gue agak buram ya. Gue foto ulang, ternyata bisa. Setelah bisa, gue disuruh untuk pergi ke bagian atribut ya. Pembagian di atribut, gue di situ ngisi data lagi seperti biasa. Suruh menunjukkan nomor HP, menyebutkan nama HP, suruh kalian pilih nih ukuran baju Grabnya, mau ukuran apa, ada XL, ada L, ada M kalau nggak salah ya. Nah, untuk harga bajunya itu 306.000 dan itu harus QRIS, nggak bisa cash. Karena sebagian dari gua lihat-lihat di TikTok, lihat-lihat di seluruhan di FYP gua lah, pokoknya itu harus bayar cash. Ternyata sekarang tuh udah hanya bisa pakai QRIS ya guys. Setelah itu kita disuruh ngisi Google Form untuk bukti kalian udah transfer segala macam. Nanti kalian ngisi Google Form 2 kali ya. Itu untuk verifikasi kalau kita udah bayar dan akun kita layak untuk diaktifkan. Setelah itu, setelah ke bagian yang ngatur jaket kita dan pembayaran, kita akan diarahkan ke admin satu lagi, yaitu yang buat penyerahan jaket sama helmnya. Oh ya, 306.000 itu udah termasuk sama helm Grab 1 ya. Sorry. Setelah itu, setelah kita sebelum kita mau ke yang mau nyerahin baju kita, Google Form 2 yang gue tadi sebutin itu harus kalian isi. Dan ini gue saranin banget buat kalian untuk HP-nya itu jangan pakai yang RAM-nya sedikit, 4 GB, karena kemarin banyak banget orang-orang yang RAM-nya 4 GB sehingga mereka mengalami susah buat buka aplikasi
buat ngisi-ngisi Google Form segala macam tuh loading banget HP-nya, terlebih juga HP-nya tuh lowbat. Jadi usahakan HP kalian itu pakai yang optimal ya, yang layak buat dipakai, sama sinyal internetnya bagus, karena itu sangat menentukan banget nasib kalian. Kenapa? Karena di sana juga waktunya sangat terbatas, berebut antri-antrian segala macam ya gitu. Setelah itu kita akan, sebenarnya ada WA. Setelah itu kalian akan diarahkan lagi ke si mbak-mbak nih, buat nanyain akun kita udah aktif atau belum. Mana WA-nya? Kocak. Nanti setelah itu mbaknya akan menjelaskan bahwa akun kita akan aktif dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, akun gua waktu itu aktif, akun gua kan udah terverifikasi tuh jam berapa ya? Sebentar. Jam 12 ya. Jam 12, jadi aktifnya itu sore-sore jam 4 kalau nggak salah deh. Nah, nanti kalau akun kalian mau aktif itu centangnya itu jadi 3. Ini kan 2 ya. Aplikasi sedang tinjau pelatihan. Nah, kalau kalian udah melakukan proses yang tadi gue sebutin, nanti akan ada tampilan verifikasi tatap muka. Ini nunggu checklist. Gue ini kemarin jam berapa nih? Jam 1 belum ya. Setelah jam 4 baru gue bisa aktif. Dan sekarang aplikasi gue ada aktif ya. Ini tampilan aplikasi Grab gue. Sudah aktif ya guys. Dan layanannya itu semuanya ada ya. Tuh. Grab Bike, Grab Express, semuanya ada, Grab Food ada. Udah diaktif. Nah, sekarang gue bahas, sini deh kameranya. Gue mau bahas ulasan-ulasan yang jelek ya di sini. Nih, jauh rame ya, itu dia. Emang harus jauh karena dianya di Jalan Raya Bogor ya guys. Jadi kalian harus datang lebih awal, kalau bisa subuh ya. Karena mereka yang hanya menerima yang lebih awal aja. Sebenarnya tutup jam 12, tapi jam 8, jam 9 juga udah close antriannya. Jadi kalian harus datang sebelum jam 8 kalau mau tidak terkendala. Iya nih, dari pagi sampai sore sana, pada intinya mah cuma nyebutin nomor lagi terus foto ulang, sisanya nunggu. Terus bayar jaket helm. Kirain verifikasi apa nih, kirain mana sih tadi, kirain verifikasi tatap muka kita nyerahin dokumen kelengkapan tempat lalu aktivasi akun, taunya sama aja kayak daftar online. Di sana cuma beli jaket helm doang, sisanya kebanyakan nunggu aktivasi dari pusat sistem. Emang bakso kotor. Ini sebenarnya di sana emang gak ada yang jualan segala macam, jadi usahakan kalian perut sudah dalam keadaan sudah dalam keadaan tidak lapar ya, atau udah sarapan. Untuk verifikasi menurut gue sih verifikasi cepet ya, hanya saja kitanya nggak sabaran, nggak sampai sore, nggak mungkin juga ini sampai sore, pasti datangnya agak siangan dia nih. Makanya kalian harus datang lebih awal ya, jam 8 pagi kayak aku kemarin.
Ini ya, stop pegawainya ngaret kurang disiplin, yang gak bagian atributnya sombong gak ramah tolong diperbaiki lagi sistem kerjanya. Sebenarnya itu bukan gak ramah ya. Jadi gini deh, selama gua di sana itu ya banyak banget orang yang nerobos antia segala macam. Banyak juga yang berantem gara-gara akan hal itu. Nah mungkin si petugas sana juga kesel kali ya atau gimana, karena kan harusnya itu antri, harusnya itu tertib, tapi nggak tertib itu intinya, pada intinya itu sebenarnya. Apalagi nih, lama prosesnya, buang-buang waktu, nggak ada yang instan, sumpah nggak ada yang instan. Berarti lu nggak sabaran. Apa nih, jelek petugasnya, sangat sangat lemah, tolong di breaking lagi ya, ganti aja staffnya yang bagus. Hah? Enggak ah, ini sebenarnya mereka bukan gak ramah ya, tapi tegas ya menurut gue. Parah sih satpam depan yang kayak di dalam juga, modelan kita yang datang tuh muka-muka ngemis semua. Apa sih, semuanya soalnya pelayannya kurang, parkir dikasih 2.000 nggak mau, mintanya 5.000. Nih parkir 2.000, kalau menurut gue sih 5.000 worth it banget ya, karena kan kita parkir dari pagi sampai siang atau bahkan sore kalau prosesnya emang lama, kalau kita nggak tertib ya. Kita nge-grab bukan berarti apa sih tuh, kita nge-grab bukan berarti pekerja lain ada juga woi, gak semua jadi sampingan. Mungkin salah satunya yang berharap datang ke Grab bisa nyukupi keempat anak dan istrinya. Ya emang kebijakannya udah kayak gitu, gimana ya, susah deh. Mana bintang 1 lagi ya, parah petugasnya. Kenapa petugasnya orang enak-enak kok menurut gue. Mereka tuh tegas ya, tegas gak tegas bukan galak. Sama Judas tuh beda jauh. Ya mungkin itu aja ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian komen aja ya guys.